Netizen Indonesia harus tahu ya, ada yang sudah pindah rumah. Nggak tahu ngontrak apa rumah sendiri ya. Nggak tahu ya ngontrak apa enggak ya. Habisnya rumah yang disiapkan Ruben untuk anak-anaknya, yang biaya renovasinya aja belasan miliar, ditransfer tanpa sambat, tanpa basa-basi. Kayak gitu diceritakan ke anak bahwa itu adalah jerih payah dia, hasil jerih payah. Akhirnya terbongkar semuanya setelah pengacaranya Ruben membongkar semuanya. Kasihan deh lo. Ngontrak deh. Ngontrak apa enggak ya? Gue juga nggak tahu sih. Netizen Indonesia harus tahu ya, ada yang sudah pindah rumah. Nggak tahu ngontrak apa rumah sendiri ya. Nggak tahu ya ngontrak apa enggak ya. Habisnya rumah yang disiapkan Ruben untuk anak-anaknya, yang biaya renovasinya aja. Wow, kiranya waktu itu kan sempat ada tuntutan dari Miss S $200 million juta rupiah ya terhadap ke hak pemilikan rumah ya, yang super mewah dan bak istana di daerah Jakarta Selatan itu ya. Kirain cuma gosip atau hanya angin lalu. Ternyata muncul lagi ya, yang diduga-duga nih ya, semua dari berbagai aspek ya. Karena kan ini pengadilan hak asuh anak kan juga baru akan benar-benar fokus ya. Kemarin semenjak minggu pertama gitu kan, adanya legal standing segala macam ya kan. Dan untuk yang minggu kedua ini juga akan lebih fokus banget dan benar-benar pengaplikasian ya kan, dan kemungkinan juga masih ada sistem mediasinya, juga masih akan ada kemungkinan. Ternyata juga ada tuntutan terselubung yang kemungkinan bakal dituntutkan ke RO oleh SW ya. Makanya nggak aneh sekarang, benar, berarti bukan tanpa alasan perpindahan SW dari rumah keluar tiba-tiba memang karena rumah diduga akan disita ya kan, karena penunggakan bulanan juga sudah menunggak gitu. Tetapi cerita punya cerita, Miss S katanya mau ada itikat menyelesaikan cicilan ya kan, dengan syarat dia akan menyelesaikan cicilan tapi nama RO dihapuskan dari sertifikat rumah dan menjadi hak milik dari S Miss 200 million juta rupiah. Tidak segampang itu bidadari ya, karena RO sudah memiliki bukti untuk menuntut balik. Karena apa? Karena kan ini kan merupakan data, merupakan uang ya, yang ada bukti angka ya kan, ada segala macam yang bersifat bukti transfer ya kan, yang sudah dikantongi diduga sampai 11 miliar. RO mengeluarkan dana untuk merenovasi rumah itu tiada ada akhirnya ya, per 250 juta sampai kurang lebih ada 40 kalian lebih lah, bahkan 43 44 kali lah. Kalian sendiri lah sampai 11M berapa. Dan siapa kontraktornya? Ya, almarhum dari bapaknya Miss S itu sendiri ya, almarhum Bapak Hendrik ya kan. Nah, dan RO nggak masalah, silakan, rumah boleh jadi hak miliknya Anda, tapi saya minta duit kembali yang cicilannya kemarin sudah sampai berapa puluh kali saya keluarkan gitu kan. Bagaimanakah ya kan peperangan ini, bagaimanakah tuntut-mentuntutkan ini akan membuahkan hasil, siapa yang menang, dan akan menjadi sebuah shaming, hal yang menjadi memalukan gitu kan, yang kuek-kuek seperti apa. Karena at the end of the day bukan masalah harga diri menang atau bagaimana, sekarang itu udah masuk ke ranah yang lu mau ngelawan, lu ada bukti nggak, punya data nggak, itu aja. Namanya kalau hakim bukan masalah belas kasihan segala macam, it's all about bukti. Ini hukum, bukan Komnas Anak, bukan Komnas Perempuan, bukan KPAI yang bisa di sistem dimusyawarahkan ya kan, di sistem mediasi secara keluarga. No, this is low di masyarakat terkait dengan masalah perpindahan S dari rumah di Cilandak itu dikait-kaitkan dengan adanya orang yang diduga sebagai debt collector yang datang ke rumah tersebut ya, karena memang dari awal kan sudah dikatakan ini rumah
macet dan kemudian akan dilelang, ya. Jadi berdasarkan informasi yang berkembang itu, kami sebagai kuasa hukum Ruben ingin mencoba mengklarifikasi kepada pihak bank, ya. Jadi tidak mau termakan informasi di area publik, tapi ingin langsung berkomunikasi dengan pihak banknya yang selama ini kami juga berhubungan, pihak collection, ya, kredit di kantor pusatnya BCA, ya. Jadi setelah kami bertanya ke pihak bank, apakah benar sudah ada dan kemudian mau dilelang, kan harusnya ada pemberitahuan kepada klien kami sebagai nasabah yang memiliki kewajiban, karena jaminannya juga adalah jaminan sertifikat atas nama Ruben Onsu juga. Nah, ternyata kami belum terima surat mengenai masalah lelang tersebut, ya. Dan kemudian juga belum ada pemberitahuan lelang di mass media. Jadi kami bertanya, karena dari beberapa waktu yang lalu sudah dikatakan akan dilelang. Jadi ketika kami bertanya, ya ini bukti, ya, kita bertanya, jawaban kami bertanya seperti ini, ya. Dari pihak bank sudah ada tindakan apa belum? Nah, jawabannya adalah ini, ya, teman-teman, ini, ya. Ini jawabannya dari pihak bank. Ini dia di atas tuh ada BCA-nya, ya, di Mas BCA. Jawabannya adalah saat ini masih prosedur penyelesaian aja, Bang. Jadi artinya masih prosedur untuk bagaimana cara mencari solusi atas kredit yang tidak lancar tersebut. Ya, jadi belum ke dalam tahap lelang. Jadi artinya tidak benar sama sekali jika kemudian beberapa waktu yang lalu sudah beredar informasi akan dilelang. Itu yang pertama, ya. Kemudian adalah kami bertanya, ya, ini kan kemarin kami bertanyanya, ini hari ini today, ya, today, kami bertanya kembali. Ini banyak informasi yang mengatakan bahwa ada debt collector yang datang ke rumah tersebut yang dijadikan jaminan itu, yang membuat orang yang bertempat tinggal di tempat itu hari ini tidak nyaman dan pindah. Apakah benar ada dikirim debt collector? Meskipun kami yakin secara hukum, ketika ada kredit macet yang jaminannya adalah rumah, itu tidak akan pernah dikirim debt collector, ya. Tapi karena beritanya seperti itu, kami mau konfirmasi. Nah, kami bertanya, nih, ya, siang Bang, ya, kata pihak mantan klien ada debt collector, nih, ada debt collector. Pihak banknya malah bertanya, kapan Bang? Nah, jadi dari komunikasi kami dengan pihak bank itu, yang pihak banknya juga masih bertanya kapan kami kirim debt collector, itu membuktikan bahwa berita-berita yang ada selama ini itu adalah hoax, ya. Itu hanya cara-cara untuk memframing dan ingin menjatuhkan Ruben. Karena kenyataannya dari komunikasi kami dengan pihak bank yang lebih berkompeten, satu, tidak ada yang namanya itu lelang seperti yang sudah digembar-gemborkan, belum ada status lelang yang seperti digembar-gemborkan. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah debt collector yang ada 15 orang hilir mudik, juga pihak banknya mengatakan kapan kami kirim debt collector. Artinya patut diduga tidak pernah juga ada debt collector yang dikirim. Jadi kami mau bertanya, siapa itu orang yang 15 hilir mudik yang kemudian ditafsirkan sebagai debt collector? Ya, jadi kami menduga ini adalah framing informasi yang coba menyesatkan masyarakat dan ingin menjatuhkan harga diri daripada klien kami Ruben Onsu. Jadi mudah-mudahan dengan klarifikasi ini semuanya menjadi clear, ya. Tujuan kami bukan pansos, bukan cari panggung, tapi hanya ingin menegakkan kebenaran sesuai dengan fakta yang ada. Katanya baca itu, kata netizen, emang kelihatan baca gitu kan? Oh ya, pasti. Oh ya, Ya, kelihatan. dan banyak editan gitu. Jadi banyak cut. Oke, kita coba 2 kalimat lagi, 3 kalimat lagi, dan cut gitu. Bisa kelihatan. Tapi terusin aja, masa mau lihat Ya, apa oke. yang dia mau bilang. Oke. We'll see you again very soon. Bye-bye. Oke, saya tahu. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, itu that's lebih enak ya kalau dia bicara bahasa Indonesia. Tapi gini, dia hafal. Kenapa? Dia matanya ke kiri. Jadi dia gini. Kalau kita coba ingat apa yang kita hafalkan, kita kadang-kadang lihat ke kiri. Gitu. Dia lihat ke kiri, ke kanan, dan kadang-kadang dia lihat ke paha dia. Kenapa dia lihat ke paha dia? Kayaknya dia pun punya catatan yang di paha kayaknya. Masalahnya kenapa ngomong bahasa Inggris ya? Kan orang Indonesia. Kan? Teuing.
have no idea. Emangnya pembicaraan ungkapannya cukup jelas sih. Saya mengerti, saya nggak usah. Ya, itu pakai masalahnya. teks, kan? Kenapa pakai bahasa Inggris gitu? Ya Kata orang. lumayan ada beberapa kesalahan kecil. It's okay, tapi nggak tahu siapa yang bikin pidato ya. Mungkin dia, mungkin ada guru juga yang kasih pidato. Jangan-jangan kamu gurunya diam-diam. Ya kalau saya dibayar pasti hak saya kasih pidato bagus. Okay, it's pretty good actually. Iya, 9 oke. out of 10 for pronunciation. 9 out of 10. Oke. Tapi masih seperti orang Indonesia kan nggak pakai connected speech. Nah connected speech itu kuncinya kalau mau lancar sekali. Jadi connected speech itu kayak gimana? Ya seperti ada irama kan. Kita Oh, coba oke. mengucapkan setiap kata dalam satu kalimat enggak rhythm. Oh, rhythm, oke. Ya, tapi ya lumayan dan dia bilang true, ya true. Dia nggak bilang true ya. Kadang-kadang kalau mau lewat kan kata ini lewat bahasa Inggrisnya through. Dia nggak bilang true. Biasanya orang bilang true ya salah nggak bisa. Itu paling susah buat orang Indonesia. Tapi dia bisa. Kadang-kadang dia bingung antara letter S di belakang kata kalau jamak nggak. Tapi kadang-kadang juga bagus. Gitu. Oke. Udah lama saya guru bahasa Inggris sudah lebih dari 25 tahun ya.